Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, kita semua tahu dan mengaminkan akan firman Tuhan ini, ya toh? Nah, saya yakin semua mau. Tetapi masalahnya bagaimana supaya kita mencapai itu? Ini yang menjadi masalah. Banyak orang Kristen dapat janji Tuhan, lalu janji ini dipegang. Nah, tetapi kesalahan daripada orang Kristen, janji ini yang lebih difokuskan daripada jalannya. Contohnya, bangsa Israel pada waktu dijanji tanah Kanaan itu penuh susu dan madu. Nah, pada waktu mereka dibawa jalan melalui padang gurun, melalui laut, apa yang terjadi dengan dia? Ketakutan enggak? Ketakutan. Kenapa dibiarkan Tuhan Firaun mengejar dengan tentaranya dari belakang? Sementara di depan dia laut yang tidak mungkin diseberangi. Mengapa? Nah, karena Tuhan membuat situasi begitu, saudara dan saya dipepet begitu. Karena apa? Karena saudara menangkap janji Tuhan, lalu pikiran saudara hanya tertuju pada susu madu, enaknya. Itu yang menyebabkan saudara dan saya tidak sampai-sampai. Lalu ada kata-kata gini, bukankah itu janji Tuhan dan itu yang kita imani? Ya dah? Saya katakan betul. Tetapi bukan caranya kamu pikiranmu itu terus. Tetapi pikiranmu tertuju kepada Tuhan, hatimu tertuju pada yang memberi janji. Itu yang penting. Nah, kalau hati dan pikiranmu tertuju kepada janji, nah itu saudara nanti tidak merasa kecewa. Kenapa? Kalau kamu tertuju kepada hatimu kepada Tuhan, langkah demi langkahmu itu apapun yang terjadi, kamu tidak goyang. Kenapa? Oh, ini dipepet kayak gini, justru kemuliaan Tuhan mau dinyatain. Ya tak? Tidak ada hal masalah yang mepet. Kemuliaan Tuhan tidak bisa nyata. Mamanya di contoh jalan, terus ke Kanaan, langsung menuju Kanaan. Apa yang dilihat? Apa yang dialami? Tidak ada. Lah Tuhan itu lucunya gitu. Paling suka bikin ketegangan. Terus suka bikin gara-gara. Ya, suka bikin kamu deg-degan. Makanya aku bilang, ngikut Yesus itu ngeri-ngeri sedep. Ngerine tek pas jalane itu loh. Sedepe tek sudah meraih sampai. Nah ini yang penting buat saudara dan saya. Buat apa kita punya pengharapan-pengharapan ke surga tapi kalau tidak sampai. Yang penting jalannya ini. Makanya Yesus berkata, akulah jalan. Saudara dan saya harus berjalan di dalam firman. Karena firman Yesus itulah jalannya.
Memang jalan itu belum tentu arahnya persis ke sana. Tidak apa-apa. Sebab kerap kali Tuhan tuh selalu, aku janjikan kamu di sana. Tapi jalannya malah disuruh ke sana. Kebalikan. Sebab hikmat Allah itu kebodohan bagi manusia. Tidak logis itu Tuhan. Makanya coba justru Linda tidak mikir-mikir itu yang dikasih. Malah tidak dipikirin aku nanti ulang tahun dapat apa ya. Tidak dapat. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak timbul dalam pikiranmu. Nah, itu yang disediakan Tuhan. Jadi saudara jalan di dalam firman. Tidak masuk akal, tidak apa-apa. Dari suruh data sampai sana, jalannya kok suruh ke sana. Ya tidak apa-apa, ikuti aja. Kalau tidak sampai yang malu kan dia, bukan aku. Berani tidak ngomong gitu? Itu penting saudara. Kalau seandainya tidak jadi, loh ya toh? Umpamanya contohnya, saudara disuruh berdoa untuk orang. Lalu Tuhan mengatakan, sembuh. Ayo, kamu selalu nanti timbul tidak pikiran. Tidak sembuh dia. Malu tidak? Demikian kamu punya pikiran, malu tidak jadi. Pasti tidak jadi. Tapi kalau kamu bilang, doain. Sembuh. Sembuh. Nah, kamu punya pikiran, sembuh tidak sembuh peduli amat. Nah, kalau tidak sembuh ya aku dipermalukan. Akan malu. Alkitab berkata, kalau engkau dipermalukan karena namaku, upahmu besar, lumayan. Loh bener tak? Lah gua buat apa pusing-pusing? Malah dipermalukan malah beneran kok. Ya Dara. Lah ya wis toh. Mau upaya gede apa cilik? Nah, pasti gede kepengene. Upaya gede bayare gede. Makanya dari itu saudara gak usah mikir. Kalau kita berjalan dengan Roh Kudus itu luar biasa. Enaknya apa? Kita ini zaman sekarang. Ini adalah firman Tuhan sudah digenepi. Kalau zaman Yeskiel, zaman kuno, zaman yang perjanjian lama, itu Roh Kudus yang diberikan kepada Daud, raja, imam maupun nabi, itu Roh Kudusnya tidak di dalam saudara. Roh Kudus menguasai, jadi di luar. Kalau kita Roh Kudus di dalam, bedanya di situ. Jadi saudara dan saya ini bedanya sama Daud, sama Saul, kenapa Saul itu dulu bisa menceng janji Tuhan, rencana Tuhan untuk menjadikan Saul itu raja selama-lamanya. 2 kali Saul diuji, gagal. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menguasai di luar. Kalau kita Roh Kudus di dalam. Beda. Nah, ruginya saudara, kamu sudah di dalam, tapi saudara tidak bergaul erat sama dia. Sehingga akhirnya saudara tidak sampai juga. Makanya saya bilang, coba bergaul erat. Bagaimana caranya bergaul erat dengan Roh Kudus? Kalau ininya disalibkan, dikalahkan. Selama akalmu tidak dikalahkan, selalu jatuh bangun. Jatuh bangun. Nah, untuk itu karena kasih Tuhan, kamu dipepet. Kalau tidak dipepet, tidak sampai. Sebabnya kalau tidak dipepet, tidak nyerah. Ini jalan terus. Meneh orang-orang pintar. Waduh, makanya orang yang paling susah masuk surga adalah orang yang kaya dan orang yang pintar. Makanya orang yang pintar-pintar itu, wah, muter terus ini. Dan kerap kali kita sadar, aku mau Tuhan, aku tahu, itu salah, betul tidak? Salah, tapi bagaimana? Nah, makanya itu saya ini diutus Tuhan, dipilih Tuhan, menjadi hamba Tuhan, bukan mengajak saudara datang kepada saya terus kemudian saya yang berdoa, saya yang melakukan, saudara yang menikmati. Bukan.
Saya beda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya diutus untuk ngajarin kau. Lalu kamu yang praktek, kamu yang jalani dewek. Makanya saya itu cueknya gini. Pokoknya saya ngajari, kamu mau ngalami, mau nurut apa enggak, sukamu. Sing rugi ya kue, sing untung ya kue. Pokoknya yang penting aku pasti sudah dapat. Dan aku udah dapat, moh. Makanya pada waktu aku dipanggil Tuhan, nah janjiannya gini. Tuhan, aku mau jadi hambamu. Tapi ada satu syaratnya. Tuhan bilang, apa? Aku ngalami dulu. Dan aku udah ngalami dulu, moh. Kenapa? Firmanmu berkata, kau harus jadi saksi. Aku tidak mau jadi pemberita. Saksi mesti ngalami toh. Ngalami, tidak ngalami, rugi. Moh, aku bilang gitu. Jadi surga, ketemu Tuhan Yesus, sembarang. Bukti ya. Saya bilang, luar biasa Tuhan. Aku bilang, loh Tuhan kenapa orang lain? Loh kamu hamba Tuhan itu dikasih karunia. Ada janjian kok, tidak mau ngalami. Oh, pokoknya ada suka. Pokoknya aku ngalami. Makanya aku tuh bisa cuek. Bisa santai. Jadi orang ngomong, apa Yusak gini? Bodoh. Ya memang bodoh. Ya toh? Tapi orang tahu sekolah. Ya memang. Tapi ngalami. Lumayan toh. Daripada pinter ngalami. Lebih baik ngalami. Bodoh ben. Sebab Alkitab berkata, yang bodoh dipilih Allah. Makanya jangan sok pinter. Orang dipilih. Nek kepinter tak dipilih. Loh. Maka dari itu saudara, Alkitab sudah berkata, Tuhan sendiri berkata begini. Di dalam Yehezkiel. Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan rohku. Mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Nah, ini kan bersihin kotoran loh. Sawang-sawang loh. Iya dah. Nah ini loh, lihat, bayangin. Aku ya gak ngerti deh. Isal jurusan ilmu ngomongin itu piye gitu loh. Aku ini cuma corong ngasih ke, tergantung kue. Kue moh ya sukamu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam kamu, di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, saudara, ini janji digenepi akhir zaman ini. Jadi zaman dulu itu belum ada Roh Kudus tinggal di dalam hati batin manusia, itu belum ada. Dan ini ternyata digenepinya setelah Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi saudara dan saya paling enak loh. Nah, masalahnya sekarang di sini dikatakan kamu akan dikasih hati yang baru dan kamu bisa memegang akan peraturan-peraturan dan ketetapan dan melakukannya. Yang ngelakuin siapa? Hah? Nah, salah lagi. Makanya tak ajari gue. Salah lagi. Nah, kalau kamu bilang kita, berarti kekuatan masih kendalimu ini. Salah. Yang ngelakuin itu Tuhan. Oh, ada ayat ya? Ada. Di mana ya? Yesaya 26 ayat 12. Baca. Bilang apa? Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami apa? Kerjakan, Engkaulah yang
melakukannya bagi. Jadi Roh Kudus sudah dimasukkan dalam hati kita. Kamu sudah dikasih hati yang taat dan nurut. Ngerti tak? Tapi tetap ingat dan rendah hati. Sadar. Kamu dapat perintah. Kamu sedia mengerjakan. Tapi yang melakukan siapa? Tuhan, Roh Kudus. Jadi kalau nanti berhasil. Kamu tidak usah bangga, sombong. Hebat toh Tuhan? Nah, jadi kamu tinggal ngomong aja berdasarkan firman, pegangin. Oke Tuhan, Roh Kudus sudah ada di dalam diri. Oh, aku hanya bisa taat, aku bisa setia karena kamu yang memberikan hati aku taat, tapi yang melakukan di dalam aku bukan aku, engkau. Tetap engkau. Jadi kalau saudara dan saya tuh tahu perkara ini, saudara dibawa melangkah ke tempat yang menurut akal kita nonsen, akal kita bahaya, akal kita ini menyakitkan, engkau harus percaya. Justru Tuhan mau membuat mujizat. Karena yang melakukan di dalam kita Dia. Makanya Tuhan Yesus ngomong, pekerjaan yang pada waktu orang Yahudi berkata, pekerjaan Allah apa yang kita harus lakukan? Pekerjaan Allah yang harus kamu lakukan, percayalah kepadaku. Pekerjaan Allah yang kamu harus lakukan, percayalah kepadaku. Aneh toh? Saudara tinggal percaya, beriman. Karena yang melakukan segala perkara di dalam engkau siapa? Tuhan. Jalan dewe. Enak dah. Nah, jadi bisa santai enggak? Santai. Bisa rileks enggak? Rileks. Meskipun menghadapi kematian sekalipun, rileks. Meskipun dihina sekalipun, rileks. Makanya saya terkenal Mister Tidak Apa-apa. Saya dulu selalu orang diomongin jengkel. Tapi setelah kenal Tuhan, ora apa-apa, wis ben wong karepe Tuhan ngono. Dan itu membawa kemuliaan. Jadi enak saudara. Terimanya mesti enak terus. Nanti itu sebetulnya ternyata hikmat dunia niru Alkitab. Berpikir positif. Berpikir positif. Ya itu sebetulnya itu prinsip Alkitab itu. Karena percaya Yesus. Kalau dunia berprinsip positif. Karena apa? Karena tidak bisa apa-apa. Dewi, kita berpikir positif karena Yesus yang melakukan di dalam kita. Maka dari itu kita selalu menang. Mengapa? Tuhan itu janjikan ini. Nah itu digandeng sama Yesaya 26 ayat 7. Supaya langkah demi langkah saudara ini melakukan bersama dengan Tuhan. Nah, ya. Nah, nanti kalau mau masuk ini pembersihan itu sebetulnya ada masalah seperti pelepasan, itu sebetulnya sama itu. Pembersihan itu sama. Nanti di dalam penyembahan ini, masuk di dalam penyembahan doa ini, nanti Tuhan yang melakukan di dalam saudara. Bukan saya, bukan hamba Tuhan, bukan kamu. Kamu hanya mengerjakan pekerjaan Tuhan, percaya kepada Yesus. Firman ya dan amin. Roh Kudus yang akan melakukan. Jadi jangan pakai akalan lagi gini. Saudara pikir, aku tahu, aku ini salah. Pikiranku melaku terus, jalan terus. Tapi bagaimana bisa? Nah, lalu kamu tanya, bagaimana? Lalu caranya, itu tandanya pikiranmu sih ngatur lagi. Caranya bagaimana? Itu iman. Kamu tinggal percaya Tuhan, engkau yang mengerjakan. Engkau memberikan hati yang baru, engkau memberikan ketaatan kepadaku, selesai. Aku percaya, aku ambil, aku raih, aku terima. Tapi harus bersih daripada sawang-sawang pikiran ini. Ini jangan lagi bilang, piye carane ya? Mustine ya. Nah, itu yang paling susah itu ya. Carane, mau tahu.
carane piye. Itu bukan orang percaya. Makanya jangan keminter. Wis toh. Bodoh ben. Jadi makanya kalau kamu sudah jalan dengan Tuhan di rumah tanggamu, ibu-ibu ini, nanti kalau kamu ngomong, mesti suami bilang, "Lho kowe iki dadi Kristen kok saya ini udah digeblek." Nah, ini biasa. Ya dah, sebab apa-apa ora apa-apa. Ya enggak apa-apa, biarin. Geblek dia paling pinter sampai Tuhan ya ben dah. Ya, tapi di situ akan membawa kemuliaan demi kemuliaan, ya. Nah, caranya saudara, Alkitab berkata ini ayat 7, jejak orang benar adalah lurus. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Jadi tetap Tuhan. Jadi saudara dan saya, jejak kita kalau sudah kita perhatiin, jejak orang benar lurus. Jadi itu sudah dijalani Pak belum? Hah? Ayo mikir. Perhatiin, jejak orang benar lurus. Wis dijalani Pak belum? Nah iya, firmane satu, tanggapannya beda lagi. Lah nek dikatain jejak, ya wis bekas ono bekase to ya. Jejak ini ya wis ono bekase to, berarti sudah Kenapa orang lain lihat jejake wong itu kok lurus. Lah itu orang bener. Kenapa? Karena dia berjalan dengan iman. Kok bisa lurus? Lah sing ngatur Tuhan no. Ya iso dadi lho kok iso lurus? Kamu sendiri tidak bisa mengerti, lho kok iso lurus tuh piye? Wong aku cuma hari demi hari jalan dengan pimpinan Roh Kudus. Tahu-tahu lho kok lurus? Bahkan ada gambar toh. Dua orang yang jalan bersama-sama dengan Tuhan, lama-lama jalannya tambah susah, kok jejaknya tinggal cuma satu. Lah yang satu di mana? Digendong. Loh. Jadi kalau tambah susah, digendong. Nah, jadi dengan hadapi susah, senang, bakal digendong. Loh, lah tapi kamu kan ngadepi susah lalu bilang apa? Piye? Loh, Tuhan bilang geblek kowe. Bakal susah, bakal tak gendong kok bingung. Berarti sebetulnya malah cepat susah apa cepat ora? Adik, jalannya tambah parah, malah seneng apa tambah susah? Seneng. Alkitab berkata apa? Ucapkan syukur dalam segala perkara. Tapi kamu ngucap syukur enggak? Ngomel, ngeluh, itu makanya enggak tekan-tekan. Kalau susah, ngucap syukur, terima kasih Tuhan. Kepepet, kowe mesti bertindak, ora, kowe isin. Tapi hatimu mesti benar-benar tulus. Orang benar, artinya orang benar, orang yang dibenarkan. Karena kamu percaya kepada Yesus, kamu dibenarkan. Nah, itu masalahnya. Maka engkau dan saya akan menggenapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa saja pasti rancangannya itu baik. Meskipun jalannya belum tentu enak buat kita. Tapi percaya. Nah, lalu ini tak ingat ke. Kalau Tuhan itu kamu sedang berjalan dengan Tuhan. Kapan Tuhan baru bertindak buat kamu? Setelah kamu ini, umpamanya haus diberi air, lapar diberi makan. Hausnya itu baru kepingin, baru dikasih apa? Sudah benar-benar haus, mepet. Nah, ngerti dah? Urung kepepet. Belum air itu keluar dari batu karang. Nah, jadi kayak malah kepepet, malah ape.
Sebab pasti nanti batu karang yang mustahil keluar air. Nah, di dalam saat, nah ini yang kerap kali ya hamba anak-anak Tuhan jatuh. Di dalam saat kepepet, kamu sudah bisa mengucap syukur dengan iman dan percaya mengatakan gini, Tuhan pasti tolong. Kejatuhan hamba-hamba Tuhan dan anak Tuhan kalau sudah kepepet, dia bertindak mendahului Tuhan. Sebab demikian kepepet kamu sudah tahu, dek kepepet Tuhan mesti bertindak. Nah terus kowe mulai mikir, corone piye? Nah mulai lagi, corone piye? Nah umpamane kowe kepepet, butuh duit, ya toh. Dek urung kepepet, belum air itu keluar dari batu karang. Nah, jadi kayak malah kepepet, malah ape. Sebab pasti nanti batu karang yang mustahil keluar air. Nah, di dalam saat, nah ini yang kerap kali ya hamba anak-anak Tuhan jatuh. Di dalam saat kepepet, kamu sudah bisa mengucap syukur dengan iman dan percaya mengatakan gini, Tuhan pasti tolong. Kejatuhan hamba-hamba Tuhan dan anak Tuhan kalau sudah kepepet, dia bertindak mendahului Tuhan. Sebab demikian kepepet kamu sudah tahu, dek kepepet Tuhan mesti bertindak. Nah terus kowe mulai mikir, corone piye? Nah mulai lagi, corone piye? Nah umpamane kowe kepepet, butuh duit, ya toh. Corone piye Tuhan nolong iki ya. Nah mulai mikir, mundur dan tidak jadi. Harus nekat. Ini tak alami dewek. Waktu kita dididik Tuhan, saya dididik Tuhan sama istri saya pulang dari Irian, uang sudah habis semua, makan dari hari ke hari, anak tanya, Pah nanti kalau pulang dari sekolah ada nasi enggak? Bukan ikan, ada nasi enggak? Saya bilang, ada. Anakku yang umur 6 tahun Iin tuh tanya, Papa hutang? Enggak. Papa jual pakaian? Enggak. Papa minta orang lain? Enggak. Terus bagaimana caranya? Jawaban saya, burung dikasih makan. Burung dapetnya makan dari mana? Ya Tuhan yang ngasih. Ya sudah. Bagaimana caranya? Enggak tahu. Nah, saya pulang nangis saya. Tuhan, anakku minta makan. Piye carane? Terserah. Padahal beras tidak ada, duit tidak ada. Tidak ada yang bisa dijual. Terus Tuhan bilang, aku sudah sediakan, selesai. Wes, kalau bilang sudah disediakan, ya sudah lalu bilang, jempi corone. Terus dinantikan, ndi. Itu tidak percaya lagi. Itu kejatuhan dari anak-anak itu. Kalau sudah gitu, ngucap syukur. Lalu setan biasanya mesti ngomong ini, yo dek tadi, terak. Nah, terus ngomong lagi, yo dek itu tadi saya ngomong Tuhan. Hatimu, Tuhan hatiku setan masa bodoh, pokoknya aku percaya. Firman Tuhan ya dan amin. Nah, santai aja, nanti kan dibuktiin. Sebab selalu kalau saudara dihadapkan satu kenyataan, mesti sampai kamu menghadapi satu saat yang sangat-sangat kritis. Jam 9, anak saya pulang jam 10, jam 9, tet, beras datang. Datang, mujizat terjadi. Ada. Langsung saya jemput anak saya jam 10 bilang, Pak, nasi sudah datang. Bayangin saudara, sudah, bagaimana? Mak dari Jepara kirim. Padahal Jepara ke Bandung pada waktu itu butuh 3 hari kirim. Berarti Tuhan sudah tahu enggak kalau bakal saya berasnya habis. Tahu toh? 3 hari sebelumnya sudah dikirim toh. Terus datangnya pas jam 9, 10 makan. Pas dah. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Tapi kue kepengennya jauh-jauh hari. Mujizatnya tidak ada. Maka dari itu
Saya pada waktu ngoperasi gigi seorang gadis yang baal, putus sarape. Separuh ini baal terus, jadi makan apa-apa dicubit saja tidak terasa. 3 bulan. Terus dia bilang, Pak Yusa, wah janji loh ya. Tuhan ngomong pada waktu itu, 3 bulan nyambung. Aku bilang, 3 bulan ini kapan? Besok. Mosok enggak kurang, enggak. Tetap baal. Tinggal sesok, itu sore loh. Sore ini datang. Tinggal sesok. Sesok, aku bilang gitu. Loh, kok enggak sedikit-sedikit. Loh, urusannya Tuhan, urusanku. Tapi aku bisa ngomong gitu. Tapi dia pulang aku gemeteran. Jangan mbok kira terus bisa iman kuat. Ngawur aku. Gemeteran aku. Aku bilang, Tuhan, tinggal sesuk mosok, tinggal semalam kok ora mbok buka sih Tuhan. Nah, Tuhan bilang sesuk ya sesuk. Ya wis, mbok lho Tuhan, tek sesuk ora buka. Sing isin aku isin, tapi kowe isin. Ya wis, aku mbah lho Tuhan, sukamu. Tapi ya deg-degan. Tapi setelah jawaban Tuhan, sesuk ya sesuk. Nah, ayem. Kuat. Makanya saya bilang, Alkitab berkata apa? Kalau kamu bertanya, dia akan jawab. Kalau kamu mencari aku, kau dapetin aku. Ini yang dijanjikan Tuhan di dalam Yehezkiel. Dan hari ini Tuhan mau genepi. Tapi bersihkan dulu sawang-sawang ini. Makanya ini di dalam saudara nanti dengar firman ini. Engkau nanti kita berdoa, Tuhan akan ingatkan apa yang kamu harus bersih. Tuhan tidak akan gini, sawangnya itu kan banyak. Tuhan tidak akan semua. Dah. Tuhan itu luar biasa. Kalau dia mau datang, Tuhan tahu yang ini dulu. Nanti yang bersih ini. Nanti kamu dapat lagi yang ini. Yang ini. Itu namanya berbuah. Terus langkah demi langkah sampai seluruhnya bersih. Tidak bisa kamu bilang sepi sekali, Pak, semua Pak. Itu borongan. Kowe kepengennya itu kan semua borongan. Padahal hidupmu masih berapa puluh tahun. Mau lidah saja dinyanyikan panjangmu. Aku sih terus terang dia dinyanyiin bilang moh Tuhan. Pokoknya aku dinyanyiin, aku ulang tahun itu kalau orang lebih baik orang lain tidak ngerti. Jadi aja nyanyi panjang umur. Nyanyinya apa? Tuhan kehendaki sesuk mati ya kena. Nah. Aku pengen mulai kok, kayak dua umur mah. Yang penting kehendak Tuhan. Nah, saudara, Tuhan itu yang tahu. Ngerti enggak? Tuhan yang tahu langkah demi langkah. Gak bisa semua sebabnya apa? Umurmu itu masih berapa tahun, kelemahanmu berapa, itu satu demi satu. Kalau yang satu ini tidak lulus, diulangi lagi, diulet terus. Sampai kowe nyerah. Belum sampai diulet. Durung nyerah, diulet terus mbek Tuhan, diulet terus. Sebab Tuhan itu panjang sabar ngulet-ngulet. Sebab Tuhan itu sangat sabar, dinteni terus. Nah, dia sanggup kok memperpanjang kamu, memperpendek kamu, dia sanggup kok. Jadi diulet terus, gue dipepet terus. Makanya jangan menggurui Tuhan, serah aja. Sebab setiap kelemahan itu tidak sama. Ada yang susah, ada yang gampang. Ada yang butuh waktu lama, ada yang waktu pendek. Semua tidak sama. Saya menghilangkan semua watak saya membutuhkan berapa? 33 tahun. Saya dulu diktator. Menang-menangan. Merintah. Orang harus nurut. Hilang satu. Tuhan bilang, umur 45 Tuhan baru berkata, sekarang gue jadi hambaku. Lepaskan semua. Baru bisa. Jangan kira, oh jauh. Aku 42. Ini 45 dipanggil. 45 selesai. 42 mata keranjangnya saya repot. Masih ulet-ulet perempuan lain. Bayangin sampai aku bilang, loh ini piye sih Tuhan, aku ini umurku sudah segini. Tuhan bilang, bukan kamu yang tahu, aku yang tahu.
Kapan aku menyelesaikan kamu? Ngerti saudara? Jadi jangan batasi, aku ngalami semuanya. Makanya di hari tua, saya mau mengajak saudara alami sendiri. Jangan bergantung kepada hamba Tuhan, tapi kamu sendiri bersama dengan Yesus. Dengan pimpinan Roh Kudus, dia akan melakukan di dalam diri kamu. Bukan saya, bukan kamu, tapi Roh Kudus sendiri. Maka engkau akan menang. Gadis itu yang saya janji 3 bulan. Saudara tahu, besok jam 7 muncul lagi di rumah saya. Ngetok-ngetok saya mati, kaget kayak orang di Palu Godam. Jam pagi isu-isu kok sudah dikasih makanan deg-degan. Dok, waduh. Aku bilang, waduh piye ini. Terus aku bilang, Tuhan, Lydia datang. Nyebut dah. Tak jawab. Perhatiin. Pada saat sudah menang, dia tidak jawab. Karena apa? Dia suka bikin kejutan. Tidak dijawab, kowe ngerti. Tidak dijawab. Jadi ngadepi wani ndak kowe ngadepi? Ya wani wis kepepet toh. Ya dah, tak buka. Halo. Tapi dok ini ya. Sembuh tak ya. Halo. Dia bilang, puji Tuhan. Wah, aku yang bilang, amin. Sebabnya dia bilang, puji Tuhan, pasti sembuh toh. Ya aku yang bilang, amin. Bangun tidur normal. Sempurna. Aku bilang, Tuhan, kau itu kok bikin deg-degan baik. Kok sampai mati. Nah, aku sampai begini. Kamu tahu caranya dia sembuh? Kamu sembuh? Tak tahu. Nah, tidur kok. Mau tidur saja tak gini-gini belum terasa. Bangun tidur kok hilang. Nah, bagaimana? Benih yang ditanam. Kamu tinggal tidur, besok muncul. Kamu tidak tahu caranya, tapi Allah yang mengerjakan buat kamu. Memang pengalaman dengan Tuhan itu tidak bisa dipakai metode, saudara. Jadi tidak ada metodenya, kalau gini harus begini, harus begini, harus begini. Itu luar biasa, memang berjalan dengan Tuhan itu aneh-aneh gitu loh. Makanya orang yang mengatakan bahwa sembarang-barang kok tanya, karena dia belum mengalami bagaimana mesranya Tuhan. Tuhan itu mesra luar biasa, Tuhan itu sayangi luar biasa. Perkara yang kecil sekali diurusi. Nah, makanya itu saya bilang sudahlah, jangan batasi. Nah, kemudian banyak orang bilang gini, ya mesti kudus itu apa? Aku bilang, kudus itu kalau kamu punya pikiran itu bersih berpaut pada Tuhan, itu loh kekudusan. Nah, apa yang dialami oleh Linda, ya toh, itu adalah dia kan tidak kepengen gelang itu toh, ora toh. Nah, jadi Tuhan yang memberi dulu. Sebab kalau kamu sudah kepengen, itu tidak murni, itu bukan dari Tuhan. Pasti kamu ikut-ikut. Dan itu bukan kehendak, tapi itu seizin Tuhan. Tapi kalau murni, itu kamu tidak pernah mikir, ya tidak kepengen, malah disodori. Itu Tuhan. Nah, adapun dia sudah dilihatkan, terus kemudian orang lain mesti suruh buat, itu sudah pasti. Sebab Alkitab berkata bahwa Tuhan yang ngatur sedang disiapkan di sana. Tapi buat anaknya, itu memang begitu. Tuhan tuh yang ngatur segala-galanya. Jadi saudara tidak usah pusing. Hidup dengan Tuhan tuh luar biasa. Saya kerap kali, istri saya itu, saya bilang, tiap hari, kadang-kadang, Tuhan tadi kan sudah ngomong sama aku. Tapi udah tak denger tak pikir, wong ngono kok lah, masalah toh buat kamu. Iya. Makanya itu, kadang-kadang, perkara sandal aja. Jangan taruh situ. Nah, lu rapopo hilang, salah sopo. Nah, iya tak? Karena apa? Ya itu. Padahal Tuhan itu sebetulnya mau ngajar saudara dan saya itu dalam segala perkara. Karena Paulus berkata apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Berarti kamu jalan dengan Tuhan terus toh? Tidak boleh. Tidak boleh dengan ini.
Tapi bukan berarti kamu lalu masa bodoh, salah. Sikap hatimu harus ini loh. Segala sesuatu kamu sadari bahwa Tuhan Roh Kudus ada. Kamu segala sesuatu konsultasi. Pasti luar biasa. Terutama di dalam rumah tangga. Ibu-ibu terhadap suami, terhadap anak. Ngomong sama Tuhan. Konsultasi. Nanti luar biasa. Gak usah gini. Loh Tuhan ini orang ngomong apa-apa kok. Orang dengar apa-apa kok. Salah. Kalau kamu sudah konsultasi. Tindakanmu itu Tuhan. Meskipun kamu tidak dengar, Tuhan sudah tahu. Dan demikian kamu konsultasi, dia lihat, oh benar, sudah benar. Dibiarin, tidak ngomong dia. Jalan, mesti Tuhan. Itu kerap kali saya. Sebab kerap kali kadang-kadang saya menghadapi masalah. Contohnya, waktu di Bontang itu, ada orang mau melahirkan tidak bisa. Nah, saya di jam 1 dibangunin karena besok pagi-pagi jam 6 berangkat. Jadi ini kepala Pertamina bilang gini, ngotok terus. Tak pikir sebelah saya wong tidurnya di mes. Di mes itu kan jejer-jejer pakai papan. Dok. Tak pikir sebelah. Mau jam 1 kok ngedok aku ngapain. Aku sudah selesai pelayanan. Tidur terus. Gedok terus. Akhirnya bilang, Pak Yusa. Ya wis aku. Tak bukain. Ada apa? Itu loh ada orang mau mana. Loh mana kok urusanku. Aku bilang gitu. Wong anak kok urusanku, kan anak dokter. Aku bilang, dokter tidak ada, bidan tidak ada. Lah terus piye? Kan lo suster. Susternya tidak mampu. Kenapa? Yang mau keluar bokongnya sih. Lah ini orang sudah setengah hari mau sudah lemes, sudah meh mati. Lah kok ngundang aku? Satu-satunya harapan tuh hamba Tuhan. Sebab kowe setidak-tidaknya kowe dokter. Aku tapi dokter gigi. Nyabut dhuwur iso ra iso. Lah ya toh. Aku menit iki dhuwur iso. Wis toh Pak. Pokoknya di sepanjang jalan ini ke mes ke rumah sakit ini apa yang saya lakukan? Coba. Cuma sembahyang. Tuhan ini kepiye. Lah ya toh, jujur. Jadi tidak usah gini. Tuhan, mujizatmu terjadi. Itu ngatur Tuhan. Memang ra iso ya kondo jujur. Tuhan iki gak apa sing antuk aku ke. Iki kepiye. Nah, terus saya bilang, "Mbah lho Tuhan." Ya udah ngomong, sepanjang jalan ngomong. Sampai di rumah sakit saya lihat lebih bingung karena didudoi. Ditunjukin pantate tok bunder-bunder ngono. Piye? Lho nek kaki sing kawek dudut gampang ya ini pantat piye iki? Aku terus mamanya gini, aku sudah ndak kuat. Anak pertama. Bayang. Suami ini di Amerika. Suster saya bilang, "Suster ini sudah berapa lama?" Sudah setengah hari. Loh terus kamu udah bisa? Saya tidak bisa apa-apa, Pak. Mau diapain? Gak bisa keluar toh Pak. Mau ditarik apa ini yang ditarik? Mau bunder gini. Ayo terus piye? Mbok suruh masuk piye? Gak bisa piye? Saya ini aku gak bisa. Aku terus gini, Tuhan iki piye? Ngerti Tuhan jawabannya? Ngomong wae. Ngomong aja. Piye tah Tuhan? Ngomong aja. Ya wis aku dong muni. Ya wis aku enggak ngomong ah. Aku tahu tidak bisa apa-apa ya aku muni. Kowe tak ajari. Nah, ini karena saya tahu fungsi saya sebagai mengarahkan orang untuk mengalami sendiri dengan Yesus. Nah, jadi saya tidak bertindak sebagai hamba Tuhan yang punya kuasa. Perhatiin. Karena saya dipanggil sebagai hamba Tuhan untuk membawa mereka itu pulang ke surga dengan cara yang kamu ajarkan. Dia melakukan. Jadi saya cuma gini, ngomong Tuhan, ngomong wae, ya wis. Ibu, aku bilang, itu masih muda umurnya baru 27 apa. Ibu, apa-apa. Kamu tahu enggak? Kalau hal ini terus terjadi beberapa saat lagi, kamu dan anakmu mati. Iya. Kamu punya kekuatan? Enggak.
Ya sudah makan itu. Oh, jadi percaya Yesus? Ya. Sekarang kamu ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. Aku sekarang menghadapi kenyataan ini Tuhan. Aku minta tolong kepadamu. Ngomong. Ya wis sudah ngomong. Terus dia begini. Aku tidak punya kekuatan Tuhan. Tapi engkau sanggup lakukan segala perkara. Ngomong. Wis ngomong. Terus begini. Wis sudah ngomong. Ngomong be anaknya. Dia rada bingung. Kok ngomong be anak. Nak. Mama tidak kuat. Kue keluar dewek. Piye carane? Ndak ngerti. Dalam nama Tuhan Yesus keluar sendiri ya nak. Terus tak suruh ngulangi nih, minta ampun, mengucap syukur. Ngomong. Anaknya ngomongi wis. Ngomong terus. Lah wis piye? Wong Tuhan bilang ngomong bae. Lah ya ngomong bae. Ya wis. Wis tak omongke dhek tamni ngomong terus. Lho lah terus apa tek ngantuk tidur. Tek bangun ulangi ngomong meneh. Oh gitu terus Pak, ya. Wes, suster tungguin. Kalau dia bangun, ingatkan, ngomong. Wes, 5 menit saya pulang. Kepala Pertamina bilang gini, sudah Pak, sudah. Terus dia pakai, cuma suruh ngomong. Wah, mbok sembayang ke Pak. Lah ora tak kon nyembayangke kok, kon ngomong. Iya dah. Mbok doake Pak. Wes tak ajari. Tapi lah jadi nih, ya ora ngerti. Nah, ngerti saudara? Kerap kali orang itu kepengennya kamu bertindak. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Aneh dah? Pulang, tidur. Bisa tidur? Tidur. Orangnya aku wonge cuek kok. Sampai blek tidur meneh. Nah, sing gak bisa tidur kepala Pertamina nih. Nah terus dia 5:30 jemput aku pergi airport. Sudah di airport, pesawatnya datang. Terus saya di airport saudara tahu jam 6 telepon dari rumah sakit. Suster sing telepon. Mau cari dokter Yusa. So itu umum gitu. Nah terus aku bilang ada apa? Wah mujizat dokter. Kenapa? Anaknya brojol metu dewek. Sampai tak tampani, tak tangkap kau udah jatuh ke tempat tidur dari tempat tidur itu. Dia ngomong gitu tuh dari jam 5:30 tadi itu ada kuasa. Perutnya itu ada didorong keluar. Dia bilangnya, nak mama ndak kuat nak, kamu keluar dewek. Saat dia ngomong gitu Pak, dari perut itu kelihatannya didorong. Tenaga gede banget, warnanya brosol. Pantat dulu. Keluar pantat dulu. Iya, tetap pantat dulu. Tapi sempurna keluar. Anaknya hidup. Padahal ketuban sudah pecah. Perdarahan. Tapi tetap hidup. 5 tahun kemudian saya ke Kalimantan. Sama kepala pertanian. Pak Yusa, ingat enggak? Anak sing pantatnya kemetuse. Anak gadis 5 tahun. Cantik, bagus. Ini loh Pak anaknya. Bagus ya Pak ya. Itu tak pikir ke. Aku bisa tidur enggak? Ya enggak bisa tidur kok cuma suruh ngomongin ngono meneh aneh-aneh. Tapi itu terjadi. Saudara tahu? Allahmu itu Allah yang luar biasa. Nah, hari ini ada hal yang khusus supaya saudara tahu bahwa jalan pikiran kita jangan jalan berbuat sesuatu dengan pikiran. Kita baca di dalam Matius 25. Supaya hari ini, karena tadi kan Linda sudah bilang, gak usah ngerti, yang penting memang benar. Kalau saudara ngerti, itu bukan iman. Maka dari itu hari ini kamu belajar, ayo. Supaya saudara itu tahu, kamu ini kambing apa domba? Ayo, gue tak tanya ini, kamu ini kambing apa domba? Orang-orang sing jawab kambing. Domba semua dah? Merasane domba dah? Ya, nanti baca, terus tak urekno, buktino. Terus jawab dewek. Kowe iki domba apa kambing?
Hati-hati nek kambing masuk neraka kowe. Nah, sebab kita kerap kali tidak sadar bahwa kita masih kambing, belum domba. Makanya Tuhan itu justru sayang sama kamu, belum dipanggil pulang. Sebab ternyata saya kambing. Belum diubah jadi domba. Nah, ayo baca. Ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka, perhatikan jawaban ini. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Perhatikan kata-kata jawaban yang kedua, kambing. Lalu mereka akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka Yesus akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar akan ke dalam hidup yang kekal. Nah, tanyaannya Tuhan, sama enggak? Sama enggak? Jawabannya orang kambing sama domba, sama enggak? Tidak. Nah, sekarang yang pertama, domba. Pada waktu Tuhan Yesus tanya, pada waktu aku sakit kamu lawat, pada waktu aku kekurangan kamu memberi. Jawaban dari domba-domba itu bilang apa? Dia merasa lakuin pada? Tidak. Dia tidak merasa dan tidak tahu bahwa dia melakukan. Karena dia bilang, kapan Tuhan aku lihat engkau sakit, aku melawat engkau. Kapan engkau kekurangan? Aku tidak melakukan. Betul? Lalu jawaban Tuhan bilang, seperti yang kamu lakukan terhadap orang kecil, itu kamu lakukan terhadap aku. Betul? Nah, kemudian kambing.
Kambing pada waktu ditanya Tuhan, kamu pada waktu aku sakit, kamu tidak melawat aku. Kambing-kambing jawabannya apa? Dia merasa sudah melakukan apa belum? Dia merasa sudah melakukan. Betul? Tapi kenapa Tuhan berkata? Kenapa Tuhan berkata? Apa yang engkau lakukan terhadap orang kecil, itu kamu lakukan terhadap aku. Jawabannya sama toh? Tapi kamu tidak melakukan. Nah, Tuhan mengatakan pada kambing-kambing bahwa mereka tidak melakukan. Karena pada waktu aku sakit kamu tidak melawat aku. Tapi kambing jawabannya apa ya? Aku melakukan. Betul? Sekarang tak tanyain. Di mana kuncinya kesalahan kambing-kambing ini? Kenapa dia berani jawab pada Tuhan Yesus? Kapan aku tidak melakukan? Kapan aku lihat engkau sakit aku tidak melawat engkau? Berarti dia melakukan toh? Di mana letak salah? Sombong. Ngerti guys saudara? Letaknya di sini. Dasar firman Tuhan bilang, kalau kamu melakukan kepada orang kecil, kamu melakukan untuk aku. Nah, sementara kamu jadi orang Kristen, hamba-hamba Tuhan kerap kali ngomongnya, apa yang saudara berbuat untuk saudaramu yang tidak punya, engkau lakukan untuk Yesus. Ya? Nah, kamu dasarnya melakukan niliin orang sakit, dasarnya kamu menolong orang yang kekurangan, dasarnya firman enggak? Ayo, dasarnya firman. Dasarnya adalah aku mau melakukan ini, berarti aku sudah melakukan Yesus. Betul? Betul? Lalu sekarang ini, kamu kan sudah ngelakuin itu. Kowe ketemu Tuhan Yesus ditanya. Pada waktu aku sakit, kamu ndak melawat aku. Kowe jawab apa? Kowe merasani sekarang ini sudah ngelakuin apa belum? Angel ini tuh hati-hati. Ini tuh rahasia justru menempatkan kamu di dalam posisi yang salah dan benar. Dan hati-hati karena Tuhan Yesus berkata gini, apakah kalau nanti aku datang kembali aku dapat iman? Berarti orang itu banyak yang gugur. Berarti banyak ini hati-hati sebab aku sendiri diajari Tuhan ini kaget aku. Wah ternyata anak-anakmu ini kambing-kambing Tuhan. Belum banyak yang jadi domba. Kenapa? Karena dia melakukan kepada Tuhan Yesus dengan dasar upah. Ngerti tak? Dasarnya upah tak? Ayo, aku nyumbang buat orang miskin, aku ngelakuin buat Tuhan Yesus. Nah, kalau kamu melakukan seperti itu, lalu ketemu Tuhan Yesus tanya, pada waktu aku kurang, kamu enggak, kapan? Oh, aku sudah ngelakuin, betul enggak? Ayo jujur, sekarang nek ditanyain, kamu tuh sudah doain orang sakit enggak? Sudah toh? Kamu melawat enggak? Terus ada orang kekurangan, kamu nyumbang enggak? Di gereja selalu bilang, diakoni seperti yang saudara lakukan kepada orang kecil, kamu lakukan untuk Yesus. Berarti kamu sudah ngelakuin belum? Terus ketemu Tuhan Yesus ditanya, kamu sudah melakuin belum? Kamu jawabnya apa? Sudah toh? Kambing apa domba? Ayo gue, jujur gue, kambing apa domba gue itu. Medeni man. Aku sampai gini, Tuhan, berarti ini anak-anak Tuhan ini 90% kambing. Ya. Waduh, terutama pendeta-pendeta ini kurang ajar Tuhan.
Wah iki anak-anak Tuhan iki kasihan iki. Dasarnya dia melakukan upah. Nah, bagaimana domba-domba? Kenapa domba-domba pada waktu ditanya Tuhan kok mengatakan, kapan? Aku tidak tahu, tidak pernah aku melakukan itu. Kenapa? Itu saya alami sendiri, saya lah. Waktu saya ketemu Tuhan ditanya, apa yang kamu sudah lakukan untukku? Saya ditanya, apa yang sudah kamu lakukan untukku? Aku bilang, aku tidak melakukan apa-apa. Saudara tahu Petrus Agung, hamba Tuhan yang jemaatnya sekarang 3.000. Dia ngalami seperti saya. Waktu di kamar mandi dia rasanya mau mati. Dia kaget. Loh, aku rasanya kok antara hidup mati gini. Tuhan Yesus datang. Tuhan berkata sama dia, Petrus, apa yang kamu sudah lakukan buat aku? Petrus berkata apa? Petrus Agung dulu. Aku sudah melakukan apa yang kau perintahkan. Aku sudah mengembalakan jemaat, aku sudah begini, sudah begini. Tuhan ini tidak bilang bagus. Tuhan ini melingos. Memalingkan wajah. Pada waktu Tuhan Yesus memalingkan wajah. Apa kata Petrus Agung? Dia bilang gini sama saya. Langsung saat itu Pak. Pada waktu Tuhan Yesus memalingkan wajah. Aku tahu. Bagianku neraka. Dia bilang, aku saat itu langsung penghukuman datang. Aku berkata, Tuhan bagianku neraka. Langsung aku lutut, aku minta ampun sama Tuhan. Salah. Terus dia berkata, aku kok merasa sudah berbuat apa-apa untuk Tuhan. Kenapa? Karena kamu melakukan berdasarkan pikiran pengertianmu sendiri. Tapi kalau saudara dan saya melakukan firman Tuhan yang digerakkan oleh Roh Kudus, saudara tidak akan tahu bahwa itu adalah engkau yang melakukan. Saudara tidak akan tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu melakukan terhadap Yesus. Tapi kalau engkau sudah diberitahu seperti engkau melakukan pada orang kecil, kamu melakukan pada Yesus. Lalu dasar saudara memberikan supaya saudara melakukan terhadap Yesus. Itu kambing-kambing. Ngerti saudara? Karena kamu melakukan berdasarkan pengertian pikiran. Bukan berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Wah, aku sampai kaget. Tanya Tuhan. Itu baru beberapa bulan yang lalu. Tanya Tuhan itu. Sampai saya bilang, waduh mateng. Tuhan, makanya ini tadi Tuhan ngomong. Ingatkan anak-anakku. Sadarkan, kembalikan dalam kedudukan yang semula. Jangan jadi domba. Jangan dari domba jadi kambing. Hati-hati saudara. Jadi kalau saudara itu melakukan, makanya diajar tadi. Memberikan persembahan. Tadi diajar apa? Berdoa. Tanya Roh Kudus. Jangan, kenapa Linda dikatakan, jangan kamu ngomong dulu. Kalau diomongin dulu, supaya apa yang saudara berikan, Tuhan mengatakan akan dilipat dan digandakan. Saudara memberikannya dasarnya apa? Upah, lipat ganda toh. Makanya tidak boleh diomongkan. Nah, itu sama persis toh. Saudara tahu, hati-hati. Jadi kalau kamu terhadap orang yang miskin itu lalu kamu memberi, aku memberilah ikut andil seperti aku memberi pada Tuhan Yesus. Itu sia-sia. Tapi kamu memberi, berdoa, konsultasi. Tuhan, aku perlu beri enggak? Berapa? Itu yang berharga di hadapan Tuhan. Ngerti? Jangan berdasarkan kepikiranmu sendiri dan motivasi sikap hati yang upah.
Hati-hati. Bab ini, waduh sampai saya kaget saudara. Sebab ini gembala-gembala hamba-hamba Tuhan selalu dipakai ayat ini. Selalu dipakai ayat. Ya dah, supaya dorong kamu ngasih. Apa yang kamu beri, itu bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Seneng dah. Lalu kamu berlomba-lomba beri, tapi tidak berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Hati-hati. Sebab nanti pasti kamu disampai. Dan Tuhan itu sayangnya gini, kamu tidak ditunggu mati ditanyai. Kalau mati ditanyai sudah tidak bisa diubah. Tapi sedang di dunia, kalau kamu dekat sama Tuhan nanti ditanyai. Nah, dari ditanyain itu, saudara tahu kedudukan posisimu itu di mana. Kamu sedang di tempat yang benar atau di tempat yang salah. Waktu saya ditanya, tidak sekali loh saudara. Apa yang sudah kamu lakukan sekarang untukku? Aku bilang, aku tidak melakukan apa-apa. Sebab jangan saudara pikir, oh nanti kayak ditanyai Tuhan, mesti jawabnya gitu. Nah, ini tak kasih tahu rahasianya. Kamu selama di sini bisa mikir. Tapi kalau kamu nanti berhadapan dengan Tuhan Yesus, tidak bisa mikir. Semuanya hilang. Yang bisa mbok jawab, apa yang ada di hatimu. Jadi tidak bisa dusta, tidak bisa akal-akalan. Sebab aku banyak orang bilang gini, Pak Yusa, kalau nanti ketemu Tuhan titip sih Pak. Ono titip-titipan. Tolong tanya ke Tuhan Pak. Loh, ini kan titip toh. Wong aku dewek pada waktu sebelum ini ketemu Tuhan. Mikir sak banyak-banyaknya. Nanti ketemu Tuhan. Pas Tuhan Yesus datang. Wah aku meh. Tuakon akeh. Pas ketemu. Blus. Hilang. Isanya apa? Nangis. Loh. Aku bilang. Setelah Tuhan ini pergi, aku bilang gini, aku mau kok gak mau tanya. Aku tadi kok gak mau minta. Kok isone nangis terus napa? Nah itu kenyataan. Jadi nanti kue ngalami gitu. Jadi Tuhan tuh gak bisa buat tipu. Gak bisa gini, aku nanti ngomong ini. Gak bisa. Sebab demikian ketemu, wibawa dia datang. Nah, datangnya itu macam-macam. Kalau dia datang seperti seorang kekasih, terus isane ya nangis. Tidak bisa apa-apa. Waktu didatangi, Yusa, suaranya itu halus. Terus, Yusa, aku sayang kamu. Dilus-elus. Aduh, langsung biur. Hancur hati. Terus maknanya, aku mengasihi kamu lebih dari ibumu. Aku mengasihi kamu lebih daripada istrimu, bapakmu, anakmu, siapa saja. Hancur hati, nangis terus. Tapi kalau dia datang sebagai hakim, suaranya kayak guntur. Kamu berhadapan sama. Nangis meneh. Waduh, mateng aku. Karena semua dosamu terbayang. Yeah. Ayo, jadi tidak bisa. Makanya saya bilang, kamu kambing Pak Domba itu sekarang ini lo ajar saya ini. Mumpung belum telat. Sudah telat. Kowe muni apa? Aku domba, kambing. Bayangin saudara. Ini masalah yang paling mengerikan. Saya bilang, oh jadi ini salah. Terima Tuhan. Persepsinya salah. Ya. Dia bukan melakukan berdasarkan iman, tapi dia berdasarkan upah dan keuntungan. Itu bisnis itu. Hati-hati saudara. Maka dari itu saudara kita belajar gini ini luar biasa bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak bisa. Makanya Linda bilang, "Mbok engko sore wis si Pak." Kadang-kadang aku deh dapat firman itu gini, "Mbok engko sore si Tuhan." Tuhan bilang, "Ngawur. Nurut." Ya wis. Kadang-kadang itu suruh nyampe kayak orang sedikit tidak apa-apa. Lo dek banyak kan lumayan toh ya. Sing dapat banyak. Tapi Tuhan bilang, itu urusanku, urusan kamu. Pokoknya kamu coba nurut. Ngerti saudara? Jadi jujur.
Sementara ini kamu kambing apa domba? Loh, kok kore kambing? Hati-hati loh. Lah sekarang kalau kamu sudah sadar kambing. Sekarang kalau kamu sudah sadar ini masih statusmu sekarang ini apa yang kamu harus lakukan? Bertobat. Ngomong. Kalau memberi, kalau menilai orang, kalau jangan sekali-kali kamu mengatakan aku tilik Tuhan. Hati-hati. Dan kamu kalau sudah ngerti, gak boleh kamu ngajarin orang lain bilang gini. Kalau kamu melakukan buat dia itu loh, buat orang sakit loh, kamu melakuin buat Tuhan. Itu jerat orang meneh. Tidak boleh. Lakukan berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Kalau engkau melakukan berdasarkan pimpinan Roh Kudus, saudara tidak akan merasa bahwa itu yang kamu lakukan adalah kamu. Kamu cuma menjalankan perintah. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Perhatiin ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membacak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian, perhatiin ini, demikianlah jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Perhatiin saudara. Saudara dan saya kalau sadar bahwa kamu adalah hamba yang tidak berguna. Kalau ditanyai sama Tuhan, kamu melakukan apa? Tidak melakukan apa-apa. Pada waktu saya ditanya Tuhan begitu, saya bilang, aku tidak melakukan apa-apa. Aku benar sadar tidak melakukan apa-apa. Tuhan berkata apa? Masih diuji kedua. Kamu berkata tidak melakukan apa-apa untukku. Tapi sekarang kamu sudah jadi hambaku dicari orang. Kenapa kamu bisa sampai seperti itu? Bayangin. Dipancing, diuji. Ditanya lagi. Kenapa? Bagaimana kok kowe tidak melakukan apa-apa? Kok kowe sekarang sudah sampai menjadi hamba Tuhan yang dicari orang? Aku bilang apa? Jawaban saya bilang apa? Perhatiin, dari jawaban ini kamu akan tahu dirimu. Saya jawabannya apa? Saya bisa sampai seperti sekarang karena karya Roh Kudus di dalam diri saya. Sebab saya selalu berdoa yang engkau ajarkan. Paksakan rencanamu dalam hidupku. Jadi bukan aku yang ngelakuin. Tapi Roh Kudus yang melakukan di dalam saya. Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah engkau hambaku. Itulah yang aku kehendaki. Saudara tahu? Ingatkan anak-anakku. Hamba-hambaku. Itu yang aku kehendaki. Ngerti saudara? Jadi kita melakukan segala perkara bukan berdasarkan pemikiran dan kamu. Tapi semuanya konsultasikan dengan Roh Kudus. Maka kamu melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Itu Tuhan bilang, itu yang aku mau. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, apa yang aku lakukan? Aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa aku lihat Bapakku melakukan.
Jadi Yesus sendiri dia berkata, aku tidak melakukan. Yang melakukan adalah Bapa di dalam aku. Itu hanya saudara dan saya bisa. Kapan? Kalau engkau mulai hari demi hari dalam perkara yang terkecil konsultasi dengan Roh Kudus. Apa saja yang kamu lakukan bukan dengan pertimbangan untung rugi, pahala. Karena kamu tahu firman, kemudian kamu ambil untungnya. Hati-hati, itu jerat yang membawa kamu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga status kamu jadi kambing terus. Nah, sekarang kita sadar, kita bertobat. Nah, bagaimana caranya? Ngomong sama jiwamu. Ngomong. Oh, ternyata Tuhan, aku saat ini masih kambing. Karena dasar firman yang aku lakukan, itu dasarnya adalah keuntungan, upah. Bukan dasarnya engkau, mengasihi engkau. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara memberi orang itu ngomong sama saudara, aku sudah terima banyak dari kamu. Yang mengasihi bilang apa? Aku enggak memberi karena aku kepingin kamu. Aku memberi karena aku mengasihi kamu. Beda. Kue sudah tak kasih banyak orang nurut. Ya dah? Beda. Maka dari itu saudara perhatiin. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Supaya jangan sampai kita ini tetap jadi kambing. Tuhan Yesus, hamba-Mu membawa anak-anak-Mu di tempat ini ke hadapan hadirat-Mu. Seperti yang Engkau katakan, hamba-Mu sudah sampaikan. Dan anak-anak-Mu di sini ternyata menyadari bahwa mereka melakukan semuanya ini ada perhitungan, ada dengan akalnya, berdasarkan upah, berdasarkan firman Tuhan. Tetapi di balik itu ada perhitungan untung rugi. Tuhan, Engkau ampuni hari ini menjadi titik balik di mana tangan-tangan yang Engkau sudah suruh ngurapi, sehingga semua mujizat-Mu dapat terjadi melalui tangan-tangan mereka. Dan mereka sekarang sudah bertobat dan menyadari dan kembali untuk menjadi domba-domba-Mu. Oh Yesus, sikia karata syakataka ya karata sokotoko ya kekia karata syakataka. Tuhan mengatakan di sini ada orang yang mempunyai pikirannya adalah menurut aku yang aku lakukan ini yang paling baik. Tapi nyatanya diterimanya kok salah. Sehingga akhirnya dia kecewa. Tuhan berkata, karena menurut anggapanmu yang kamu lakukan itu baik, bukan berdasarkan kehendak Tuhan, tapi pikiranmu, maka kamu kecewa. Dan dalam hal ini kamu bertobat. Kamu katakan, Tuhan, aku salah, aku bertobat. Karena yang aku lakukan, yang aku anggap baik, itu pikiranku, bukan pikiranmu. Maka dari itu saat ini Tuhan berikan aku pengampunan dan berikan aku pikiran-pikiranmu. Pikiran Yesus, pikiran Yesus. Koya karatas sikikikia karatas sakatakaya. Koye kekia karata saya buang kekecewaanmu. Bahkan kamu harus mengucap syukur. Karena dengan kecewa kamu sadar bahwa itu salah. Kembalikan kepada Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Supaya kamu menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Setiap perbuatan dan perkataanmu Tuhan akan menjadikannya. Supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup saudara dan saya.
Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan akan kasih sayang dan setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara beracara satu demi satu dengan Tuhan. Kalau kamu diingatkan apa-apa, langsung akui, jujur di hadapan Tuhan. Supaya tidak usah kamu salah terus. Oh Yesus, sikia karata syakata kaya karatas. Oh ya kekia karatas sakata kaya karatas. Tuhan, Kau yang beracara sendiri ke anak-anak-Mu saat ini. Beberapa saat ini Tuhan, mereka beracara sendiri dengan Engkau. Tuhan Roh Kudus, bicaralah. Buat mereka mengerti bicaramu. Karuniakan roh pengertian. Meskipun Engkau tidak berbicara, mereka dapat merasakan Tuhan. Kunjunganmu, lawatanmu, dan maumu. Koya karatas shikikikia karatas sakata kaya karatas. Toye kikia karatas sakata kaya karatas sokoto koye kikia karatas sakata. Toye kikia karatas sakata kaya. Karena kami sadar Tuhan, bahwa kami ada di dalam tangan-Mu, kami ada di dalam pikiran-Mu, kami ada di dalam hati-Mu. Kami sadar hal itu, bahwa kami selalu dalam pikiran, tangan, dan rencana-Mu. Kami sadar. Mari Tuhan, karuniakan, karuniakan, karuniakan. Koya karata shikikikia karatas.